والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi ibu yang setiap kali menghubungi kita hanya meminta uang saja Ustaz? Apabila tidak diberi, ibu menangis tanpa dia peduli anaknya punya uang ataupun tidak. Hamba Allah. Ini kondisi ini Ustaz pernah terjadi mungkin 30 tahun 40 tahun yang lalu gitu. Ketika si anak ini masih kecil. Dulu ibunya juga bingung, ini anak gak boleh ngelihat muka ibunya minta duit gitu lah. Masya Allah. Sekarang kondisi berubah nak. Ibumu sekarang sudah seperti anak kecil. Kamu sudah dewasa. Kalau dulu ibu gak pernah bilang enggak ketika kamu minta, sekarang kamu selalu bilang capek dengan ibu karena minta terus. Ini kondisi kita, maka saya bilang tadi, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua jadi pembantu di situ. Padahal orang tua pada akhirnya dia mungkin meminta karena kelemahan dia. Andai dia mampu, dia tidak pernah meminta. Ya, saya sebelum ayah saya wafat di bulan Rajab tahun ini, tahun yang lalu, saya banyak dialog sama beliau bahwa orang laki itu kalau sudah pensiun gengsinya tinggi, kemampuannya kurang gitu lah. Dia cerita dia punya kebiasaan tuh sama temennya boros, seneng traktir. Sekarang sudah nggak punya sumber, gengsinya masih ada, mau ngomong sama anak takut nyusahin gitu lah. Makanya dalam Quran itu wasohib huma fid dunya ma'rufah. Jadikanlah orang tuamu sohib. Sohib apa? Teman. Ma'ruf yang transparan. Kalau kamu berteman sama orang tua kamu, kamu bakal tahu. Bahkan kalau dia sudah meninggal nanti, dalam syariat dikatakan sambung tali silaturahmi dengan temannya, supaya kita tahu kelasnya orang tua kita. Nah, kondisi ini membuat orang tua enggak minta, tapi kita paham. Saya tahu ayah saya kalau sudah Jumatan, dari habis subuh sudah ganteng dia. Datang ke rumah, ya, duduk di depan, saya udah tahu, nggak usah dia minta, saya kasih. Kenapa? Karena saya paham, ini dia Jumatan bakal keliling kemana-mana. Satu waktu saya lupa, dia tetap jalan. Saya pikiran seharian. Dia pulang, saya minta maaf gak habis-habis. Maaf Abah, maaf ya Allah. Kenapa buru-buru jalan? Saya belum siap, Allah sudah. Gak mau ngerepotin. Masya Allah. Hina buat kita gak ngasih orang tua tuh hina. Kayak gak punya harga diri. Bukan bicara bilangan ya, responsifnya. Kasihlah semampu kita. Ayah, cuma ini ayah. Ya mudah-mudahan manfaat insya Allah. Dan tidak jadi miskin. Masih berjumpa hari Jumat, Jumat pagi Sayyidul Ayyam, temuin orang tua, cium tangannya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Hari ini mau kemana? Bingung mau kemana? Ini ada uang, pegang. Dia akan berdoa, ya Allah biar berkah ini anak, ya Allah biar gampang hidupnya. Antum gak usah takut, dunia datang menunduk kepada antum. Anfik unfik alik, infakkan oleh infakkan kamu. Mana qasad sedekatu min mali, tidak kurang harta karena sedekah. Jadi sudah. Ya udah, memang Allah tahu kamu yang bakal bisa menghadapi ibu yang seperti itu. Ada bilang ada, enggak ada bilang enggak ada. Kalau sampai dia ngomel sudah dengerin saja. Yang penting Anda telah berbakti. Jangan jangan berkata kasar, jangan ngambil napas. Jangan. Itu artinya apa sih? Ya, praktek itu kayak gini. Subhan, saya lagi kerja. Subhan, iya mah, coba sini ambil air. Iya. Tuh. Iya tapi itu nggak boleh sama orang tua. Siap aja dulu sama orang tua dah. Karena kunci sukses kita di situ. Ya. Sakit kita nggak sembuh dalam perjalanan. Telepon orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini kayak kurang sehat, obat udah diminum gak sehat-sehat, tolong dong doain sama Allah supaya jadi sehat. Hitungan menit sembuh. Masya Allah. Hitungan menit, getar langit karena doa kita. Wallahu a'lam. Taib, barakallah. Masya Allah. Ya, nih ada buku Ustaz, kasih beliau Ustaz. Adab harian seorang muslim. Baik. Mudah-mudahan jadi paham cara bermuamalah nanti insya Allah. Masya Allah. Ini bagi yang bertanya barusan. Iya. Iya. Dimohon yang bertanya ini hamba Allah Ustaz. Oh ya udah. Yang merasa sudah. Ya. Yang merasa bertanya barusan bisa nanti mengambil di panitia. Kalau tadi pertanyaan dari seorang anak, kali ini dari seorang ibu Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Apalagi yang perlu dilakukan oleh kami orang tua ketika keteladanan, ajakan dan doa sudah dilakukan, tapi anak saya masih belum mau mentaati orang tuanya, bahkan tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dosakah jika orang tua atau kami sebagai orang tua membiarkan saja, akhirnya hanya bisa berdoa kepada Allah biar anaknya mendapatkan petunjuk? Barakallah. Andai kita bisa memilih takdir dalam hidup, ya. Pengen kita punya anak semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita bisa memilih hidup, kita pengen anak-anak kita seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Andai kita bisa memilih takdir, kita bisa memilih pasangan sesabar Khadijah, semulia Aisyah dan lain-lain. Cuma kita nggak bisa milih takdir. Ya, kita diuji seperti ujian Nabi Nuh dengan anaknya. Kita diuji seperti ujian Adam alaihissalam menyaksikan keributan antara Habil dan si Qabil. Itulah ujian. Kita nggak bisa milih ujian. Sehingga hidup ini bukan masalah gagal atau sukses, menang atau kalah, bukan, sabar atau syukur. Ini ibu sabar ini, Masya Allah. Semoga Allah muliakan ini ibu. Ya. Saya yakin sekali bahwa anaknya ini jadi baik. Amin. Ibunya seperti ini, Bu. Ini saya punya baju, Bu, Muslim Baker. Masya Allah. Nanti tolong kasih ke anaknya. Masya Allah. Salam dari Ustaz Subhan. Semoga jadi anak yang soleh, insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Pada ibu yang barusan bertanya, nanti bisa mengambil di panitia. Ya, barakallah fiik. Taib. Iya, sudah. Ini sudah. Baik. Nah, kalau kali ini agak menyedihkan juga ini dari seorang anak, Ustaz. Ustaz, apapun yang seorang anak lakukan di muka bumi ini, entah itu kebaikan atau mungkin saya berbuat dosa, apakah bisa Ustaz seorang ibu yang sudah meninggal dunia bisa merasakannya? Karena ibu saya sudah meninggal, Ustaz. Jadi apapun yang seorang anak lakukan di muka bumi ini semasa hidupnya, dia masih hidup, ini berarti yang tanya. Apapun yang seorang anak ini lakukan di muka bumi, apakah bisa ibu yang sudah meninggal, jadi ibunya penanya ini sudah meninggal, Ustaz, bisa ikut merasakannya, entah itu kebaikan, entah itu keburukannya? Ayo, Masya Allah. Nabi bersabda, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta yang kamu miliki itu juga milik orang tuamu. Maksudnya apa? Yang kau miliki umum, hartamu maupun kebaikan yang kau lakukan. Inilah kemuliaan Allah. Anak yang soleh itu betul-betul mendatangkan keuntungan buat orang tuanya. Makanya cuma satu doa yang diajarkan sama Nabi, Rabbi habli minas soleh. Enggak ada tambahan lain. Enggak ada Rabbi habli minas soleh, minat tajirin, minal jamilin, enggak ada. Saleh bas khalas saleh. Dan kita enggak bicara physically, bentuk tubuh, yang penting anak yang soleh. Makanya anak sarankan, mudah-mudahan antum ini terus berkendara ya untuk mendatangi tempat kajian. Ya karena orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan ke surga. Kalau Anda sudah ke surga gara-gara menuntut ilmu, orang tua Anda pun bisa ke surga bersama Anda insyaallah. Ini ada kunci Muslim Baker, gantungan kunci Muslim Baker Indonesia. Saya nggak tahu motor atau mobil, gantungkan di kunci Anda. Jadilah penuntut ilmu. Semoga orang tua antum diuntungkan insyaallah. Jazakumullah khair. Wa iyyakum insyaallah.
Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ana ingin menikah. Wah, ini berarti ini pemuda atau pemudi ini. Ustadz, ana ingin menikah, tapi orang tua inginnya ana tinggal bersama mereka Ustadz setelah menikah nanti. Apakah jika ana menuruti perkataan orang tua ana tersebut, ana termasuk zalim terhadap istri ana Ustadz? Taib. Ini memang Ustaz fenomena orang yang sudah menikah ini. Antum jangan salah tafsir ya. Itu mungkin bahasa orang tua, Anda disuruh tinggal sama mereka, jangan lupakan mereka. Jadi jangan diterjemahkan forever. Ya, tetap kalau Anda siap menikah, jadilah seekor burung yang siap bikin sangkar sendiri. Karena burung yang sudah kawin akan membuatkan sangkar untuk pasangannya. Kita kan seperti burung, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, betul? Orang tua mengizinkan anak menikah, ya siap melihat anaknya terbang dewasa. Tapi yang dimaksud beliau di sini, jangan kau lupakan ibumu, nak. Ya, semoga Allah berikan rezeki yang lebih buat antum insyaallah. Antum punya sebidang tanah yang agak luas. Bangunkanlah rumah untuk orang tuamu, bangunkanlah rumah untuk istrimu. Sehingga biasakan seperti itu. Berbagi contoh ya. Mainlah nanti ke Bogor berbagi contoh ini ya. Saya tinggal di samping rumah ibu, kemudian masjid. Jadi kalau punya kebiasaan habis sholat subuh, saya turun ke bawah, pintu masjid itu ke rumah ibu saya. Saya cium tangannya, orang yang pertama saya temuin tiap hari. Maaf berbagi contoh. Baru saya ke rumah. Dan seperti itu rutinitasnya. Kita yang mampu untuk berbuat seperti itu. Jangan letakkan dia jauh. Karena dia pun pengen didatangi, pengen dimuliakan. Apapun yang terjadi dalam hidup, dia nomor satu. Bawa mangga di plastik yang besar. Panggil istri, sini sayang. Ini pilih. Yang gede, yang kecil pisahin. Ya ini yang kecil, yang gede mas. Yang gede buat kita enggak. Yang besar buat orang tua. Kita yang kecil. Didik istri seperti itu. Insyaallah. Kita punya amplop gaji bulanan. Ya, istri ngarep dapat amplop tersebut, maaf, ibu duluan. Ibu robek amplopnya, ibu ambil. Itu orang tua merasa bahagia karena diutamakan. Dan istri nggak usah marah kalau suami dekat sama ibunya. Kamu akan bahagia nanti ketika jadi nenek, anakmu yang laki mendahulukan kamu. Masya Allah. Ya buat laki-laki juga tetap jadi singa gitu loh. Jangan sudah nikah malah anak kucing, takut sama bini, jangan. Jihad sama istri takut. Gimana sih kamu? Mau ngasih orang tua ngumpet anak kucing. Jangan. Harus tegas gitu loh. Insya Allah istri kita juga bakal surga sama kita insya Allah. Ya Allahu a'lam. Insya Allah. Anak kucing ya, apalagi ngomongin poligami. Sudah belum tadi ya? Ya, yang tadi sudah. Belum, tadi sudah. Oke. Itu belum? Ini belum. Ustadz, saya seorang ibu, Ustadz. Anak-anak saya sudah menjadi mahasiswa. Iya. Pertanyaannya, bagaimana ya Ustadz menenangkan hati ini di saat anak-anak tidak membutuhkan kita lagi? Bu, dulu sahabat dapat pelajaran tuh. Umar ibn al-Khattab ketika enggak nerima Rasul wafat. Allah melalui lisan Abu Bakar As-Siddiq ini menenangkan Umar. Kata Abu Bakar, kalau kalian menyembah Muhammad, Muhammad mati. Tapi kalau kalian sembah Allah, Allah hayyun la yamut. Makanya sejak awal kita menikah berumah tangga, kita harus sadar bahwa pernikahan ini adalah pintu ujian yang kita buka. Orang menganggap kalau sudah ijab kabul, senyum di atas pelaminan sambil tertawa, merasakan puncaknya hidup. Ini bukan puncak hidup, nikah itu awal ujian. Setelah ini Anda akan diuji dengan anak, diuji dengan harta, diuji macam-macam. Nah kalau yang namanya ujian, ada yang uji. Siapa yang nitipin? Allah. Jangan pernah merasa munyain dunia. Jadi dilalah nanti anak diambil oleh Allah, diambil dengan aktivitasnya, punya dunia sendiri. Kita nggak pernah kehilangan Allah. Berasal lahir sendiri, wafat pun kita bakal sendiri.
Makanya Bu, kalau bisa sih ibu perdalam agama Bu. Ya, jadi nggak disibukkan sama kangen-kangenan sama anak. Ya kangen wajar manusiawi. Cuma kalau ibu sibukkan dengan banyak menghafal Quran, banyak menghafal hadis, datang ke majelis-majelis taklim, ya, berteman sama orang soleh, anak bakal sering datang minta doa dari keramat dunianya, ibunya. Tapi kalau malah jadi kesel karena anak nggak nengokin, anak jadi males. Ini anak kayak piyik burung, nangkep burung tuh nggak bisa gerabak gerubuk, harus pelan-pelan. Sama jinakin anak. Apa sih yang membuat saya kalau naik motor nih para bikers ya, saya kalau naik motor kehujanan, Bogor tuh sering hujan. Itu kalau sampai di rumah, itu yang pertama saya temuin dalam keadaan lepek ibu saya. Saya telepon dari jauh, mah agak terlambat nih, hujan deras sekali. Oh ya sudah, itu saya tahu kalau saya datang pasti ada teh hangat. Itu bisa tahu ukurannya pas, tidak panas tidak dingin, cukup menghilangkan rasa dingin. Masya Allah. Pernah minum di semua restoran yang mewah sekalipun, rasa teh itu enggak terkalahkan dengan teh orang tua saya. Kenapa? Dia aduk teh dengan cinta. Masya Allah. Coba rasakan kenikmatan tersebut. Oh, enggak kita temukan itu ya, Masya Allah. Makanya kenapa kita jadi cinta sama ibu? Karena ibu ini punya daya tarik. Daya tariknya apa tadi salah satunya? Tidak satu pun baju yang saya pakai sampai detik ini kecuali jahitan ibu saya. Saya nggak boleh dikasih sarung sama orang, saya mau pakai udah nggak ada, tetap jadi sarung. Dan usianya sudah 70-an, masih bisa menjahit, Masya Allah, Subhanallah. Jadi jadilah orang tua yang punya daya tarik, sehingga anak selalu tertarik sama dia. Masya Allah ya, Barakallahu fiik, Masya Allah. Ini apa namanya, ibu baca-baca nih nanti. Ya. Baik, Adab harian seorang muslim. Ya, nanti ya ibu yang bertanya barusan juga dapat hadiah lagi dari Ustadz. Dan ini ada via WhatsApp, ya, via WhatsApp ke panitia. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika orang tua beliau tidak mau diajak umroh, beliau juga tidak mau diajak haji, malah nyuruh kita pakai uangnya untuk beli rumah biar nggak ngontrak terus padahal kita ngontrak karena kita nggak mau terlibat riba, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya, ini sebenarnya dia bicara buah nih, Ustaz. Anak nggak tahu pohon apa yang ditanam dan cara nanamnya gitu loh. Udah ribut baru ngomong gitu loh. Kuncinya satu sama orang tua, jadi teman buat dia. Ajak ngobrol dia di tempat-tempat yang membuat dia nyaman. Kenapa kita kalau sama temen ngobrol, cari restoran, makanan enak, pemandangan bagus. Aduh, kalau sama orang tua ngomongnya saat kamu meja makan, ibu kaca nako, paling begitu gitu. Posisinya di dapur aja. Coba sekali-kali kamu coba starter mobilmu, starter motormu, boncengin orang tua, sering ajak makan yang enak. Sambil katakan, Bu, doakan nih, mudah-mudahan sebentar lagi kalau ada rezekinya saya pengen haji bersama ibu, atau ibu ikut haji atau bagaimana. Ada fenomena yang dilihat, atau ajak ada acara manasik ibu suruh lihat, atau berikan TV. Sekarang kan ada TV Islam banyak nih ya, yang ada gambar Ka'bah, orang tawaf. Ya Allah, orang Islam mana yang gak senang lihat Ka'bah? Bohong. Subhanallah. Ya tinggal bagaimana teknik kita dalam menyampaikan itu sama orang tua kita. Ya, udah cari tempat yang asik. Ini gantungan kunci nih, ya. Taruh di kunci motor, mobil, boncengin orang tua kita. Masya Allah. Ya. Baik, Ustadz, Assalamualaikum. Bagaimana caranya seorang anak berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Bagaimana caranya saya memohon ampun karena pernah durhaka kepada mereka, Ustadz? Allahu a'lam. Naam. Sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa orang yang meninggal itu punya hak sama orang hidup, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, kemudian dibayarkan hutangnya, disambung tali silaturahmi dengan kerabatnya ketika hidup, baru kemudian membuat sebuah karya yang pahalanya untuk dia. Kalau saya pernah durhaka, bagaimana Ustaz? Jadilah anak yang soleh, karena anak yang soleh yang bertobat, doanya masuk lubang kuburnya. Berbuat kasihlah kepada waris, saudara-saudara. Karena
yang namanya waris ini kan sampai. Artinya keburukan yang pernah kita lakukan kita bisa minta maaf sama orang yang berhak untuk diminta maafkan, gitulah. Sambung tali silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah manfaat. Antum bisa baca adab harian seorang muslim. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Ya. Semoga Allah menjaga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara merubah pemahaman anak kami yang baru remaja yang mempunyai pemahaman, Bu, saya sudah besar, jangan banyak diatur. Bu, saya sudah besar, boleh keluar malam untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman. Nanti kalau nggak mengikuti ajakan teman, saya nanti nggak punya teman, Bu. Bu, saya harus banyak bergaul, Bu, agar mudah dalam hidup saya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ini kayaknya curhat ibu nih. Iya, udah itu anak suruh ikut Muslim Baker Indonesia. Biar jadi anak gaul. Jogja, Sleman dan sekitarnya sudah ada, ini chapter udah kita bikin semalam. Maksudnya gaul itu kan gak harus melanggar syariat. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum, rawahu Tirmidzi. Orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya lebih mulia ketimbang orang beriman yang gak mau bergaul. Islam tuh gaul, bro. Islam tuh asik, tapi gak melanggar syariat. Kalau malam itu gak ada manfaatnya, ngapain? Habis kata orang, kalamun nas la yantahi, omongan orang gak ada selesainya. Takut dikasak-kusukin, bro. Ente tidur malam pahala. Masa sih? Iya, menegakkan ayat wa minal laili fatahajjat bi. Allah jadi wa ja'alna lailan libasan. Kujadikan malam untuk istirahat. Kamu istirahat malam pahala. Wa ja'alna naharan ma'asa. Kujadikan siang untuk hidup bekerja. Ayo gaul. Ini Muslim Baker juga gaul. Apa yang mereka enggak bisa? Ini kelihatan aja kalem-kalem. Oh, masyaallah. Ini Indonesia kalau tahu mereka bangga ini. Masya Allah. Ini kita begini nih nggak ngerengek sama pemerintah, minta bantuan nggak ada. Dakwah ini bukan komersil, ustadz ini bukan kerja. Tanpa pengen dikatakan sebagai pahlawan, demi Allah kita cuma pengen menyatukan ukhuwah dengan muslim-muslim se-Indonesia ini. Amin. Karena negeri ini butuh generasi yang berpikir memberi, bukan mengambil. Sudah saatnya. Terserah siapapun nanti yang Anda pilih ke depannya, tapi jangan sampai Anda berbuat anarkis. Negeri ini enggak cukup mulia dengan di demo. Doakan. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjata orang beriman. Kita melupakan doa. Kita pengen generasi bangsa ini bertauhid. Kalau tauhidnya sudah benar, doanya mustajab. Itu yang Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Ininya kan tauhid mufrad. Berdoalah kepada aku saja, kan ku jawab. Dan pemimpin-pemimpin kita ini butuh doa. Kita pengen punya rukun tetangga bagus, tapi RT nggak didoain ya susah. Kita pengen punya rukun warga RW nggak didoain, pengen punya kelurahan lurah nggak didoain, pengen punya kecamatan camat nggak didoain, pengen punya kabupaten bupati nggak didoain, pengen punya apa namanya negara presiden nggak didoain. Gimana coba? Kan sejak zaman Pak Karno sampai Pak Jokowi, presiden kita muslim, betul? Nggak ada fatwa ulama tentang kafirnya dia. Ya, saya masih berhusnuzon muslim. Boleh gak didoain? Boleh gak? Jangan takut jawabnya, boleh gak? Boleh. Udah ada yang doain presiden belum nih hari? Gimana mau? Bener negara kita? Padahal dalam Islam ini mendoakan orang yang tidak tahu didoakan sama kita, 70 malaikat mengaminkan buat kita. Masya Allah. Bukan malah berbuat ghibah, membuat karikatur, anekdot, cibiran-cibiran. Aduh. Dan saya juga aneh juga, dakwah kita yang mengajak bangsa untuk akur, mendoakan pemimpin, malah dibilang ekstrim, dibilang Wahabi. Mentang-mentang saya laki Wahabi, perempuan Wahumi. Betul ya? Ya, yuk bersatu untuk memuliakan Islam di atas negeri ini insyaallah. Wallahu musta'an. Naam. Jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz.
ketika kita ingin berbagi pendapatan kita kepada ibu kita, Ustaz. Iya. Namun dengan kondisi yang sama, kebutuhan istri juga masih belum maksimal, Ustaz, dalam saya memberi nafkah. Mohon solusi dari Ustadz untuk kondisi yang seperti ini. Saya lebih mendahulukan ibu atau istri. Yang saya tahu dari hadis Nabi tentang 3 orang yang tertutup dalam gua. Salah satunya orang yang mendahulukan ibunya, orang tuanya, ketika memberikan air susu. Dari susu yang diperah, dari kambing yang dia miliki. Orang tua itu gak berlebihan kok. Anda punya 100.000, Anda ke orang tua, "Ma, aku punya 100, Mama butuh berapa?" Paling dia cuma ngambil 10.000, 90 buat kamu dan keluarga. Enggak merepotkan, insya Allah. Ya, jadi jangan pakai bahasa begitu mulai sekarang. Ibumu, 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 ayahmu, baru istrimu, anakmu. Baru sukses kita nanti, insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Nah. Baik, ini mungkin bukan tentang ibu, tapi ini ayah, Ustaz. Ya. Jadi begini, saya umahat, yang mana ibu saya sudah meninggal ketika saya masih berumur 2 tahun. Kemudian ayah saya menikah lagi dan punya keluarga sendiri di luar kota, di lain kota. Saya dititipkan ke nenek dan diasuh sama bibi. Setelah menikah, saya harus berbakti kepada suami, tapi bingung mana yang harus dibaktikan selain suami, Ustaz. Apakah bibi yang mengasuh saya tadi, ataukah ayah dan ibu tiri saya yang di luar kota? Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini ayah tiri hubungannya? Jadi ayah kandungnya itu Sudah masih meninggal. hidup dengan ibu tiri di luar kota. Sedangkan yang mengasuhnya setelah ibunya meninggal itu bibinya. Ayo. Yang mana yang lebih diutamakan, bibi yang mengasuh ataukah ayah dan ibu tiri yang di luar kota? Ya, bibi yang mengasuh yang berhubungan darah dengan dia langsung. Karena Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul itu dipanggil Ummu Abdillah. Kenapa dipanggil Ummu Abdillah? Dia itu tante atau apa, bude bahasa Jawanya ya? Iya, bule. Bulenya Abdullah, anak Asma, kakaknya dari Zubair bin Awam. Aisyah tidak punya anak, dipanggilnya Ummu Abdillah. Kenapa? Karena Abdullah bin Zubair keponakannya. Jadi kita sama bibi itu orang tua, maka itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Jazakumullah khair, Ustaz. Kali ini via streaming, Ustaz. Pertanyaan via streaming dari Jawa Timur. Oh, Masya Allah. Nanti ke daerah Jawa Timur ya, Ustaz. Ketemu nanti insya Allah. Bismillah. Afan, Ustadz. Semoga Allah menjaga Ustadz. Apakah bisa kita mewakili orang tua berbakti dengan orang tuanya? Dalam hal ini si mbah saya, jadi hubungan ibu dan si mbah saya ini tidak terlalu baik. Iya. Apakah bisa saya berbuat baik dan berbakti dengan si mbah saya ini, tetapi saya niatkan untuk ibu saya? Bisa sekali. Agar ibu saya tidak terkena dosa durhaka. Bahkan dikatakan dalam hadis tadi, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Baktimu sama simbah itu harta yang kau miliki untuk kedua orang tuamu. Mudah-mudahan Anda bisa bertawasul. Kalau seandainya baik yang kulakukan ini, ya Allah, baikkan hubungan mereka. Itu lebih baik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Anak kasih gantungan biar cepat ke rumah simbah nih, ya. Insyaallah. Betul. Baik, masih ada 5 menit lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita tidak punya anak, Ustaz, apakah kita juga dapat keutamaan sebagai seorang ibu? Bingung. Alah, khalas. Aisyah tidak punya anak. Aisyah tidak punya anak. Betul. Istri Nabi yang punya anak cuma 2, Khadijah, Maryam Kipti. Yang lain tidak. Dan itu enggak membuat mereka sedih. Enggak membuat mereka, karena keponakan itu anak. Jadi yang enggak punya anak, cintai keponakannya. Keponakan itu anak, dan doanya masuk ke lubang kubur kita insyaallah. Ya, enggak usah khawatir. Sudah, tenangkan hati Anda, jangan kesel. Nih ada sifat wudu Nabi. Wudu mudah-mudahan bikin tenang insyaallah, ya. Masyaallah. Nah. Nyambung semua. Canggih juga, Ustaz. Masyaallah. Ustaz, assalamualaikum. Ada seorang ibu, Ustaz. Iya. Dahulu semasa hidupnya tidak mengenakan jilbab. Iya.
Suaminya juga tidak menyuruhnya karena kondisi suami ibu tersebut belum paham ilmunya. Iya. Saat ini Ustadz, ibu itu telah meninggal dunia. Iya. Dan suaminya hijrah belajar ilmu agama. Iya. Lalu yang jadi pertanyaan saya Ustadz, apakah suami tersebut berdosa karena tidak mengingatkan istrinya waktu itu, dan bagaimana kondisi ibu tersebut? Tayyib, barakallahu fiik. Terangkat catatan dosa dari orang yang enggak tahu sampai dia tahu. Kalau dulu memang dia belum tahu, Allah Ghafurur Rahim. Tidak ada dosa buat orang yang enggak tahu, betul? Sekarang saya sudah tahu gimana saat saya menyesal. Bagus. Mudah-mudahan si suami ini jadi rajin belajar. Ini gantungan kunci nih. Mudah-mudahan manfaat di motor Bapak. Datangi majelis taklim Pak, insyaallah Pak. ربكما تكذبان